Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari tertangkapnya Joko Chandra hitungan bulanan merupakan tamparan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ini saya lihat bahwa Joko Chandra ini dia sudah buron selama 11 tahun. Tetapi dia beberapa bulan ini dia kembali ke Indonesia untuk mengurus daripada peninjauan kembali perkaranya ke pengadilan negeri, ke Mahkamah Agung lewat pengadilan negeri Jakarta Selatan. Demikian juga selama di Indonesia ini dia, dan juga dia mengurus KTP-nya di Grogol, di Kelurahan Grogol, dan juga dia mengurus surat jalan dari Mabes Polri, dan semua dapat dijangkaunya sampai dia pulang kembali ke negara yang ditujunya aman-aman saja, tidak ada masalah. Tetapi tidak lama kemudian setelah dia selesai dan kembali ke negara yang lainnya itu, baru terbongkarlah masalahnya itu dan heboh di tengah-tengah masyarakat, dan banyak masyarakat menanggapinya, merendahkan, memberikan kritikan-kritikan pedas kepada pemerintah, di mana pemerintah katanya tidak benar kinerjanya. Coba kita bayangkan, dalam waktu tidak sampai 2 bulan dia di Indonesia ini, dia bisa mengurus semua kepentingannya, terutama peninjauan kembali, masalah KTP-nya, mengurus surat jalan dari Mabes Polri. Dengan melihat hal tersebut, dia bebas kemana-mana terutama di kota Jakarta maupun di Indonesia, berlalu lalang tanpa ada masalah, aman semua. Karena masalah ini sudah ramai di tengah-tengah masyarakat, seorang buronan kembali ke Indonesia tidak ditangkap. Karena ini sudah ramai memalukan aparat negara dan pemerintah Indonesia. Ini tindakan yang memalukan sekali mengatasi masalah soal penangkapan presiden, penangkapan daripada yang dilakukan pemerintah terhadap tersangka Joko Chandra ini, terpidana Joko Chandra ini. Sangat memalukan. Sehingga pemerintah dengan serius, Presiden Joko Widodo memerintahkan daripada kepolisian supaya menangkapnya dengan dan sampai dapat. Dan ternyata hanya sebentar saja Presiden memerintahkan polisi, dan sebentar saja polisi dapat menangkap Joko Chandra dari Malaysia, di mana dia berada. Setelah itu dibawa ke Indonesia diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan dieksekusi, dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukumannya selama 2 tahun sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Jadi ini yang saya lihat, padahal kasus Joko Chandra ini diputus ini sekitar tahun 2011-2012. Padahal ini masih jalan pemerintahan, presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal sejak saat itu dia tidak berbuat apa-apa. Enak saja melenggang Joko Chandra ini ke luar negeri. Melenggang, tidak ada sedikit pun langkah daripada mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu untuk melakukan penangkapan, dan tenang-tenang saja membiarkannya. Jadi saya pikir ini penangkapan Presiden Joko Chandra ini, penangkapan yang dilakukan polisi negara Indonesia atas Joko Chandra ini merupakan pukulan berat ini, pukulan dan tindakan memalukan kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena dianggap Presiden Bambang Yudhoyono sampai dia 2 periode, tetapi tidak banyak berbuat dia, baik dari segi hukum dan lain sebagainya. Dan ini langkah yang memalukan sebenarnya. Dan di sini kita harus angkat jempol kepada Presiden Joko Widodo dengan keberhasilannya menangkap daripada Joko Chandra ini. Kelihatannya masalah kecil, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan cukup besar dan membawa malu nama bangsa Indonesia atas pelariannya ke luar negeri, di mana pemerintah Indonesia tidak bisa menangkapnya karena
ini yang memalukan lagi satu lagi, bahwa aparat Indonesia ini sangat besar perbuatan korupsinya, karena dia kelihatannya bisa jalan-jalan di Indonesia dengan baik karena dengan surat jalan, dan semua masalahnya dapat diselesaikan dan cepat, baik mengurus KTP-nya maupun mengurus peninjauan kembali perkaranya itu, dan juga masalah notisnya dihapusnya dia sebagai buronan, semua bisa diurus dengan cepat dan lancar. Tentu karena ini ada dugaan dia melakukan memberikan uang korupsi kepada aparat negara Indonesia. Yang disinilah satu tindakan daripada aparat ini mempermalukan negara Indonesia sebagai orang-orang syarat dengan perbuatan korupsi. Kalau ada uangnya semua bisa diaturkan, kalau salah ada uangnya. Ini padahal Presiden Jokowi itu bersih dari perbuatan korupsi. Hal ini merupakan tamparan juga ini kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan tamparan juga ini kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai 11 tahun bisa buron, dan juga merupakan tamparan kepada aparat negara Indonesia yang syarat melakukan perbuatan korupsi. Dengan adanya uang untuk sebagai uang pelicin dapat mempercepat penyelesaian perkara, dan ini perlu diperhatikan pemerintah untuk membersihkan aparat negara dari perbuatan korupsi. Jadi demikianlah harapan saya. Jadi ini tindakan Presiden Jokowi ini merupakan mendapat pujian, dan sebaliknya untuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut saya merupakan tamparan ini. Jadi itulah saya pikir. Jadi Presiden Jokowi cukup baik kinerjanya dalam menghadapi buron Joko Chandra. Sekian dan terima kasih.